Ya, baik Bapak jamaah. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah Musholla Al-Jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di masjid ini, musholla ini. Alhamdulillah kita sudah sholat maghrib berjamaah, sudah ba'diyah, dan insya Allah sampai isya kita kajian. Ya, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah sehingga kelak saat Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah di dalam mengikuti sunnahnya sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara sekalian, di awal tahun ya, karena masih sekarang tanggal 15 Januari, baru 2 minggu kita tahun baru itu. Di awal tahun pasti semua orang berharap, berdoa, ingin di tahun ini lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil. Pasti. Bahkan ada yang mengkomitkan diri dengan yang disebut resolusi. Ya. Tapi sering terjadi baru beberapa bulan, belum 1 tahun gitu, yang terjadi sebaliknya. Bukan kebaikan, bukan kesuksesan, tapi sebaliknya. Ya. Celaka, sengsara karena pelanggaran-pelanggaran. Agar doa yang kita minta di awal tahun kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 faktor ya minimal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal, kalau kita ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, menjadi lebih berhasil, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita harus bisa mengendalikan amarah. Karena nafsu yang Allah berikan kepada manusia, kalau tidak dikendalikan, kalau dalam bahasa Qur'annya tidak dirahmati oleh Allah, nafsu ini selalu mengajak melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Itu fitrah nafsu atau hakikat nafsu. Ya, bisa kita temukan ayatnya surat Yusuf,
surat ke-12 ayat 53. Ada yang bawa Al-Quran? Sudah hafal semua? Hafal semua, luar biasa ya. Hafal semua. Alhamdulillah. Oke, ayatnya Allah menyatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Sudah ketemu, Pak? Boleh yang pakai Android dibuka Al-Quran. Sudah ada yang ketemu? Mas? Oke, terjemahnya. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun bagi manusia. Di situ terjemahnya keburukan ya. Sesungguhnya nafsu membawa kepada keburukan. Di terjemah lain ada kejahatan. Coba Pak, terjemahnya yang kejahatan gimana? Sama sih, cuman keburukan di sini terjemahnya kejahatan. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, selalu mendorong kepada kejahatan. Kalau di sana keburukan, ya. Oke. Itu nafsu. Ya. Karenanya nafsu itu agar tidak membawa kita pada perbuatan buruk, perbuatan jahat, maka harus kita kendalikan. Apa alat pengendalinya? Kalau dalam ayat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali rahmat nafsu yang dirahmati. Artinya apa? Allah merahmati manusia agar nafsu itu bisa dikendalikan kepada manusia. Rahmatnya Allah berikan apa? Pertama, akal. Akal fitrahnya, kalau nafsu selalu mendorong melakukan keburukan, kejahatan, akal ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu akal. Nah, Allah berikan akal itu kepada manusia agar akal mampu membimbing nafsu. Sehingga ketika nafsunya mau menyuruh kita, mendorong kita untuk melakukan kejahatan, kesalahan, keburukan, akal diharapkan bisa menghentikan, mengarahkan kepada yang baik. Karenanya, jadikan akal ini sebagai panglima, nafsu sebagai prajurit. Artinya apa? Nafsunya dikendalikan, nafsunya di-manage gitu. Maka kemudian Allah menyatakan, buka lagi suratnya sekarang, surat 79, surat Juz Amma nih. Surat 79, surat An-Nazi'at, ayat 40, ayat 41. Sudah ketemu Pak, Mas? 40, 41.
Itu. Oke, terjemahnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguh surgalah tempat tinggalnya. Oke, itu ayatnya, Pak. Jadi kalau akal yang Allah berikan mampu membimbing, ya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, akal benar-benar berfungsi sebagai panglima, Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya tadi itu, maka hidupnya di dunia itu surga bukan hanya di akhirat, Pak. Surga di dunia juga ada. Makanya Nabi bilang apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Gitu. Apa artinya? Rumahku adalah surgaku. Surga dunia itu apa artinya? Dia kan surga itu tempat yang menyenangkan, Pak. Surga itu tempat yang menenangkan, menyenangkan. Kita senang berada di surga, kita tenang berada di surga. Kalau kita kendalikan hawa nafsu dengan akal, kita menjadi orang yang takut kepada Allah, kita tenang, Pak. Senang. Hidupnya tenang, senang. Walaupun secara ekonomi, secara materi sederhana. Ya. Rumah tangganya tentram, rukun, suami istrinya akur. Tapi sebaliknya, orang yang nafsunya mendominasi, akalnya tunduk pada nafsu, sehingga ada ungkapan seperti diperbudak nafsu, gitu. Nggak kenal lagi aturan. Celaka. Ya, kehidupannya 3 ayat di atasnya, Pak. 3 ayat di atas tadi. Fa amman tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas karena memeturutkan hawa nafsu, tidak lagi mengenal aturan, ya, mengejar hal-hal yang bersifat keduniaan, sampai lupa waktu, lupa keluarga dan sebagainya, maka kehidupannya seperti neraka. Ya. Jadi bukan hanya di akhirat dia mengalami kehidupan di neraka, tapi di dunia juga. Ya. Ada anak ketika sudah selesai jam sekolah, yang lain pulang, teman-temannya, dia nggak pulang. Ditanya, kenapa kamu nggak pulang? Males kenapa? Rumah saya seperti neraka. Jadi anak nggak mau pulang sekolah, nggak mau pulang ke rumah. Ya, kenapa? Seperti neraka. Bapak ibunya berantem mulu. Ya, berantem mulu. Jadi anak di rumah nggak tenang, psikologinya terganggu. Oke, itu yang pertama. Nah, Bapak Saudara sekalian, yang harus kita ketahui juga, akal itu yang bisa berfungsi tadi, pembeda, akal juga yang menyebabkan manusia punya rasa malu. Tapi orang-orang tertentu akalnya ini rusak, bahkan hilang.
Allah ketika menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Sempurna, normal. Ya, nggak ada orang, maaf ya, orang yang terlahir dalam keadaan gila itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Gila itu karena ada peristiwa-peristiwa. Gagal jadi caleg misalnya, hutangnya banyak gitu, stres, nggak kepilih ya, stres gitu. Iya, duitnya boleh minjem kan, harus, apalagi bank, gitu. Stres, itu banyak kasus. Ya, usahanya bangkrut misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Atau anak muda diputus oleh pacarnya, sad boy itu. Sad boy, jadi viral tuh bocah. Ya, oke. Maka jaga akal. Ya. Apa yang menyebabkan akal kita rusak, hilang? Salah satunya adalah khamar, miras, narkoba. Coba lihat orang dalam pengaruh alkohol, dia mabok, dia seperti orang gila. Jalannya sempoyongan, rambutnya acak-acakan, pakaiannya nggak karuan, ya kan? Gitu. Makanya kata Nabi apa? Al-khamru umul khaba'ith. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, seseorang bisa melakukan dosa-dosa lainnya, Pak. Ya, kisahnya adalah yang bersumber dari hadis Nabi, ada seseorang disuruh memilih 3 perbuatan. Dia harus melakukan salah satu dari 3 perbuatan itu. Kalau enggak terancam dia. Yang pertama disuruh minum khamar. Yang kedua disuruh memilih, kalau enggak mau minum khamar, yang kedua berzina dengan seseorang. Orangnya sudah disiapin. Teman zinanya udah disiapin. Nah, yang ketiga, membunuh anak kecil. Dia disuruh memilih 3 ini. Ya, kalau enggak terancam. Mikir dia, berzina, ada orang lain yang terlibat gitu ya. Membunuh juga dia melibatkan orang lain. Udahlah, hanya dia memutuskan memilih minum. Ya, dia minum sampai mabuk, maka kemudian 2 perbuatan lainnya pun dilakukan. Di bawah pengaruh alkohol dia mabuk, akhirnya dia berzina. Ya, anak kecil melihat, setelah selesai berzina, anak kecil itu melihat, wah bahaya nih, bisa akhirnya dibunuh. Oke, itu yang pertama. Jadi kendalikan nafsu kalau kita ingin seperti di awal tahun doa kita baik-baik itu. Yang kedua, pengendali nafsu, akal saja nggak cukup, Pak. Akal saja nggak cukup. Karena realitanya banyak kalangan akal justru memuluskan langkah kemauan nafsu. Makanya ada ungkapan diakal-akali. Ya, nafsu pengen melakukan korupsi. Nah, gimana caranya? Nah, akal tuh. Ya, dia nggak narik uang, dia nggak minta uang, dia nggak terima uang, nggak ada bukti dia terima uang. Ya, kenapa? Karena dia akal-akali. Yang terimanya adalah staf ahlinya gitu. Ya, anak buahnya, kadis, ya, kadis gitu. Makanya dalam kasus wali kota Bekasi kan pintu masuknya dari kadis ya.
Oke. Maka agar nafsu agar akal tidak jebol gitu oleh nafsu, maka pengendali nafsu yang kedua agama, wahyu, keimanan. Ya. Maka orang yang menjadikan agama, orang yang menjadikan wahyu, orang yang benar-benar beriman, dia akan terhindar. Gitu. Dengan catatan tadi, ya, bukan sekedar beragama, tapi benar-benar ada sikap keberagamaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada yang disebut dengan be Muslim, ada yang disebut dengan being Muslim. Ya. Baik, sampai situ barangkali. Pertama dulu, faktor pertama, faktor internal yang membuat manusia terkadang doa dengan kenyataannya bertolak belakang. Gitu. Silakan barangkali, ada yang mau ditanyakan? Monggo, siapa? Ya, silakan. Posisi kolbunya gimana? Kolbu. Ya. Baik. Akal, nafsu ya. Nah, kolbu itu Pak, memang kalau dalam bahasa hadis itu, atau sebelum ke hadis, ayat-ayat dulu, misalnya surat An-Nahl, surat 16 ayat 78. Ada fitrah yang Allah berikan kepada manusia, yang fitrah itu sangat menentukan. Surat 16 ayat 78. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kalau dalam bahasa Quran bukan qalbu Pak, afidah. Ya, Allah menjadikan kita terlahir tidak mengetahui apapun. Ya. Orang tua kita saja kita tidak tahu. Awalnya kan. Wa ja'alakum sam'a, Allah berikan kita pendengaran. Wal absar, Allah berikan kita penglihatan. Wal afidah, hati, bahasanya hati, afidah gitu. Fuad. Ya. Oke. Nah, baru ada hadis. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Ketahuilah pada diri kalian ada segumpal daging. Yang kalau daging itu baik, maka baik seluruh amal. Sebaliknya, jika segumpal daging itu rusak, maka rusak juga seluruh amal. Ketahuilah segumpal daging itu hati. Nah, posisi kalbu di mana? Ya. Posisi kalbu di mana? Ya. Kalau berdasarkan ayat ini, posisi kalbu itu kita mendengar, kemudian kita melihat, maka hati kemudian yang mengolah gitulah. Ya. Memahami. Kemudian dipadu dengan akal. Ya. Makanya kemudian ada yang disebut dengan hati nurani. Kalau akalnya tadi seringkali akal ini dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga diakal-akali, maka kemudian nurani di situ bicara. Makanya kita sering apa kata hatimu, ikuti kata hatimu kan itu. Jadi kalau ditanya di mana posisi kalbu, ya antara itu. Dia harus bisa, hati ini harus bisa melalui
yang dia lihat, melalui yang dia dengar, kemudian dibantu oleh akal tadi, diramu untuk kemudian hati yang menjadi pemutus lah. Gitu. Ditambah dengan wahyu, Pak. Ditambah dengan wahyu. Karena banyak hal yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Ya, hal-hal yang gaib kan akal nggak bisa menjangkau. Maka wahyulah yang bisa membuat kita menjadi yakin ya akan sesuatu yang gaib itu. Saya kira itu, Pak. Yang lain dari sebelah sana. Sekarang Isa jam. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nanti boleh di berikutnya kalau ada yang ditanyakan. Faktor kedua yang sering membuat manusia celaka antara doa di awal tahun dengan realitanya bertolak belakang. Faktor kedua, faktor eksternal. Ada dua. Faktor eksternal. Yang pertama adalah pergaulan, lingkungan, teman. Sangat menentukan. Lingkungan kerja, teman bergaul, ya, komunitas, itu sangat menentukan perilaku, Pak. Makanya kata Nabi, almar'u 'ala dini khalili. Seseorang tergantung agama temannya. Mungkin Bapak masih ingat ya, di zaman Megawati jadi presiden, ada menteri agama, kebetulan dosen saya waktu saya kuliah di S1. Ya, beliau keturunan Arab, asalnya dari Palembang. Palembang ini kan daerahnya suaminya Megawati atau Tikemas. Ya, ketika Bu Megawati jadi presiden, itu menteri agamanya dari NU, dosen UIN, IAIN ya, tuh sekarang UIN. Menteri agamanya dari Muhammadiyah, Pak Malik Fajar. Oke, ketika beliau jadi dosen di IAIN, beliau profesor, suaranya bagus kalau ngaji, sehingga beliau sering ditunjuk oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama sebagai juri kalau MTQ, nasional maupun internasional. Masih ingat siapa menteri agamanya? Beliau pernah heboh dengan kasus situs Batu Tulis Bogor. Ya, beliau dapat wangsit, katanya di Batu Tulis Bogor itu banyak emas peninggalan menteri agama loh. Siapa namanya? Bapak masih ingat? Said Agil Hussein Al-Munawar. Ketika beliau jadi menteri agama, ketika beliau jadi dosen, itu sangat dihormati oleh mahasiswa, Pak. Mahasiswa sangat respect. Koleganya juga sangat hormat sama beliau, karena memang luar biasa. Kalau beliau ngajar, nggak pernah bawa kitab, bawa buku, nggak pernah. Sudah di sini semua. Bahkan ketika ada mahasiswa bertanya, ada yang bertanya gitu, langsung beliau bilang, yang kamu baca tafsir ini ya, tahu deh, apa? Akhirnya ketika beliau ditarik jadi menteri agama, beliau terlibat, ya kan? Waktu itu kasusnya kasus dana haji. Ya, pernah tahun berapa jamaah haji sampai cateringnya itu kacau. Banyak jamaah haji yang nggak dapet makan kan, tahun berapa itu? Sebelum pandemi jauh. Sampai ribut kan? Ya, Kementerian Lingkungan, Pak. Salah satu contoh menteri. Ya, belum lagi anggota dewan. Sebelum jadi anggota dewan, dia orang jujur. Ya, tapi setelah jadi anggota dewan,
Lingkungan, Pak. Oke. Karenanya agar ya, doa kita di awal tahun realitanya sesuai dengan doa, maka hati-hati pergaulan, apalagi anak-anak muda. Ya, apalagi anak-anak muda. Karena pergaulan sangat menentukan perilaku seseorang. Ya. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita mencium wanginya kan. Itu gambaran bergaul dengan orang soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, seperti kita berada dekat tukang pandai besi, Nabi bilang begitu. Kalau mau langsung tahu gitu, pergaulan itu sangat berbahaya, sangat menentukan seseorang, perilaku seseorang. Silakan sekali waktu DKM bisa mengadakan rihlah, tadabbur alam. Kemana? Gak usah jauh-jauh, ke daerah Lido saja. Lido atau di Cawang. Cawang itu ada gedung BNN. Gedung BNN itu ada rumah sakit, tempat rehab korban narkoba. Tapi yang bisa direhab di situ orang-orang kaya, Pak. Orang-orang kaya. Kenapa? Karena biaya rehab itu mahal. Sebulannya bisa 10 jutaan biayanya. Orang miskin mana mau, mana bisa. Ya, yang dekatnya di Cawang, agak jauhan di Lido. Ya, saya pernah ke sana ngajak anak-anak sekolah, biar anak-anak tahu, tidak cuma melihat televisi gitu, tidak cuma baca berita, tapi langsung mendengar dari korban. Nah, kalau di Lido yang laki-laki, ya korban narkoba yang direhab, panggilannya bukan Mas, nggak mau dipanggil Mas, panggilannya biar keren, Bro. Kalau yang perempuan, Sis. Ya, maka kemudian ketika saya dan anak-anak SMK Bangisari ke sana, kemudian bisa dipertemukan dengan kita buat perjanjian dulu kapan bisa berkunjung gitu ya. Singkatnya, ada kesempatan anak-anak yang sedang rehab itu bercerita latar belakang kenapa mereka sampai berada di tempat itu. Intinya apa? Pergaulan, Pak. Pergaulan. Oke, jadi buat anak-anak muda silakan bergaul, tapi jangan sampai dengan dari pergaulan kita menjadi rusak. Oke. Nah, yang kedua, faktor yang membuat manusia celaka, faktor dari luar, musuh abadi manusia, setan, iblis. Iblis tidak mau, setan tidak senang melihat kita manusia ini menjadi orang baik. Gak mau dia. Apalagi dia sudah bertekad, sudah mendeklarasikan diri untuk menjerumuskan manusia. Ayatnya sangat detail itu, silakan dibuka mulai dari ayat 11 surat ke-7. Surat Al-A'raf. Kalau Al-Baqarah ada, tapi tidak sedetail ayat 17. Apa surat ke-7? Ayat 11. Manusia
Sampai Allah mengatakan dalam banyak ayat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Terjawab kalau kita baca surat ini, Pak. Coba Pak dibaca. Ayat 11 dulu. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Di Al-Baqarah juga ada kan? Di Al-Baqarah itu ada, wa izkuna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat 33 atau 34. Terus Pak, ayat 12-nya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Ketika aku memerintahkanmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Kau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Tahan dulu Pak. Jadi kan ayat 11, malaikat iblis disuruh sujud setelah Adam selesai diciptakan, maka sujudlah kan malaikat kecuali iblis. Ayat 12 Allah tanya, kenapa lu gak sujud iblis? Gitu. Yang lain sujud kok. Ya, iblis menjawab. Artinya apa Pak? Ini Pak, sifat ini bisa membuat seseorang celaka, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Ini sifat ini bisa celaka Pak. Kenapa Brazil kemarin tersingkir di Piala Dunia? Argentina yang juara. Karena iblis Brazil merasa super over confident lah gitu. Iya kan? Kalah akhirnya kan. Singkir. Ini merasa hebat, merasa baik, ini bisa jadi bumerang Pak. Ya. Dan yang kedua, merasa senior. Kan iblis merasa senior. Adam kan baru kemarin. Ini orang Bekasi nih ya. Orang Bekasi begitu biasanya. Ada anak muda, ya. Kemudian yang tua-tua biasanya agak orang tua bilang, lu kan bocah baru kemarin, jangan belagu dah. Nah, gitu. Lu sunat aja gue yang bopong. Biasanya gitu. Di ayat 13, di ayat 12, iblis merasa lebih baik. Nah, bagaimana ayat 13-nya, Pak? Ayat 13-nya keras banget nih bunyinya. Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Terus? Maka keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah ini Pak, ini dari sini nih, iblis setan kemudian menjadikan manusia sebagai musuh. Kenapa? Karena sebab Adam, gara-gara Adam, iblis terusir dari surga. Bahkan sejak itu Allah merendahkan, menghinakan iblis itu. Ya. Sakit hati dong dia. Kalau bahasa Bekasi ini semua gara-gara lu nih Dam. Awas lu ya. Itu kalau bahasa Bekasi. Makanya iblis begitu, Pak. Coba lihat Pak ayat selanjutnya. Ayat 14-nya. Iblis berkata, beri tanggungan untukku sampai waktu mereka dibangkitkan. Sebelum iblis keluar, diusir dari surga, karena surga nggak pantas diisi oleh orang-orang sombong. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada sifat sombong. Sombong ini, kata Nabi dalam hadisnya itu, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu bisa menghalangi seseorang masuk surga. Ya.
Atau di surat 7 ayat 40-nya. Surat 7 ayat 40-nya. Orang yang sombong itu sulit banget masuk surga. Baru bisa masuk surga orang sombong itu. Ayat 7 Pak, surat 7 ayat 40 itu. Gambarannya itu Pak, Bapak tahu yang namanya ontak? Gajah tahu? Tahu ya? Tahu yang namanya lubang jarum? Tahu. Jadi orang sombong baru bisa masuk surga. Surah 7 ayat 40 itu. La yadkhul jannata hatta yalijal jamal fi samil iyad. Di tengah-tengah ayat. Orang sombong masuk surga itu seperti gajah bisa masuk lewat lubang jarum. Kira-kira jarum apa yang bisa dimasuki oleh gajah? Jarum neraka. Oke. Jadi ayat 14-nya iblis minta tangguhkan. Artinya apa? Jangan pernah matikan sampai manusia, sampai kiamat gitu. Maka permintaan iblis dikabulkan oleh Allah. Untuk apa iblis minta itu? Ayat 16-nya Pak, langsung ayat 16-nya Pak. Iblis berkata, karena engkau telah memutuskan aku sesat dan aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah ini Pak. Iya, jadi ketika kita minta ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus dalam sholat kita baca itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Iblis justru sebaliknya akan dihalangi kita sehingga kita tergelincir. Kalau dilihat ayatnya Pak, ayat ini ya, kalau dari sisi nahu sorofnya, dari sisi glamournya, ini ayat ini apa ya? Iblis ini luar biasa seriusnya Pak. Lihat ayatnya ya, kan ayatnya itu bunyi gini. Qala pabima agwaitani la'aqudanna. Nah ini Pak, ayatnya. La'aqudanna. Ini iblis sangat serius. Sampai dia menggunakan kata ini. La'aqudanna, ini dari segi grammar, ini lamnya depan tuh lam taukid. Kemudian nunnya di belakang la'aqudanna, itu nun taukid juga. Artinya apa? Bener-bener gitu. Sungguh aku akan gelincirkan. Jadi iblis nggak setengah-setengah. Gitu. Makanya banyak kemudian ya, manusia yang mengikuti tipu daya setan. Ayat 17-nya Pak. Bagaimana iblis agar kita manusia itu tergelincir dari jalan Allah sehingga kita mengikuti jalan iblis, jalan setan. Ayat 17-nya Pak. Kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Lawan dari syukur apa Pak? Kufur. Iblis bilang, engkau tidak akan dapati dari mereka banyak yang bersyukur. Tidak akan kau dapati banyak dari manusia yang bersyukur. Yang terjadi justru kufur. Itulah tipu daya setan iblis luar biasa. Dari depan kita digoda oleh iblis. Dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah ulama tafsir Ibnu Abbas, sepupu Nabi itu, nanti kalau Bapak umroh, Bapak ziarah ke Taif, tempat di mana Nabi hijrah, baru sampai langsung ditimpung, disambitin gitu. Ya, nah di Taif itu ada masjid Ibnu Abbas. Ya, kita ziarah sholat di masjid itu 2 rakaat. Nah Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Apa ini maksud dari depan itu? Nah Ibnu Abbas mengatakan dari depan itu iblis menggoda manusia dari depan itu. Depan itu akhirat.
Akhirat itu tempat yang akan kita tuju. Tempat yang akan kita tuju ada di depan. Maka iblis membuat tipu daya dengan cara apa? Untuk hal yang bersifat akhirat, kita dibuat berat. Kita dibuat gak suka untuk urusan akhirat. Iya. Gak suka. Ya. Contoh. Kalau ada undangan pengajian undangan jam 9 misalnya, hari Minggu. Kira-kira jamaah datang jam berapa? Jam berapa, Pak? Tapi kalau pas ada pembagian sembako, kan di kampung-kampung itu warga dapat apa namanya? PKH ya? Yang bantuan itu? TKH ya? TKH atau apa gitu ya? Iya. Kebetulan kan nerimanya di kelurahan ya? Di kelurahan itu. Coba, gak usah jauh-jauh dah. Musol Al-Jihad ngadain baksos gitu ya. Sembako gratis gitu. Kita bilang jam 10 kita kasih kupon, jam 10 waktu pengambilan. Kira-kira mereka datang jam berapa? Iya, Pak. Iya. Kemarin saya di tempat saya itu di SMK Banesar itu kerjasama dengan Yamaha ya, perusahaan Yamaha ngadain rekrutmen, Pak, rekrutmen karyawan. Padahal yang diterima 5 orang, Pak. Formasinya cuma ada 5 orang, yang daftar sampai 1.000 orang, Pak. Ada yang dari luar, dari Jawa Tengah, Pak. Datang karena memang kita taruh di medsos ya. Daftar 35.000 cuma. Iya. Itu mulai wawancara tes jam 8, jam 6 udah datang, Pak. Itulah ya. Untuk urusan akhirat, setan membuat tipu daya kita nggak suka, berat. Bangun malam, sholat malam. Ya, berat kan? Tapi bangun malam nonton bola. Waduh. Bukan bangun malam, Pak. Dari sore disiapin, Pak. Oke, kemudian dari belakang. Belakang itu apa? Ibnu Abbas mengatakan arah belakang itu dunia. Dunia dari belakang kenapa? Karena dunia kita akan tinggalkan. Sesuatu yang kita tinggalkan ada di belakang kita. Maka setan membuat tipu daya agar kita tergelincir dari jalan Allah yang lurus melalui hal-hal yang bersifat dunia. Orang bisa gelap mata gara-gara dunia. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara dunia. Ya, itu yang namanya tukang parkir, cuma gara-gara uang 1.000 aja bisa bunuh-bunuhan. Atau yang kemarin yang di Bekasi, yang dimutilasi itu Bekasi mana, Pak ya? Kabupaten ini ya. Itu kan gara-gara apa? Mutilasi perempuan ya, dibunuh, dimutilasi pakai gergaji listrik. Anehnya tetangganya nggak ada yang tahu kontrakan itu. Oke, kemudian sebelah kanan ini simbol kebaikan, kiri ini simbol kejahatan. Nah, terkadang setan ini membuat kita bingung. Mana yang baik, mana yang jahat sekarang. Mana orang baik, mana orang soleh sekarang. Susah. Membedakan kiai dengan dukun aja susah sekarang. Karena dukun banyak yang pakai sorban, jenggotnya panjang. Baik, waspada terhadap tipu daya setan. Ya. Dalam satu ayat Allah mengatakan tipu daya setan itu lemah. Inna kada syaiton do'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Ketika kita bersungguh-sungguh, ya, ketika kita bersungguh-sungguh memerangi, waspada, menjaga jarak dengan setan agar kita tidak termasuk pengikutnya, kita akan bisa mengalahkan. Ya, jadi ibaratnya kalau dilogikakan manusia ini yang suka sepak bola itu seperti klub
sepak bola pemenang champion kemarin. Ya. Iblis, setan itu seperti Persikasi lah. Persikasi, Persatuan Sepak Bola Bekasi. Kemarin pemenang champion kemarin mana? Ya, masa pemenang champion kalah sama Persikasi. Baik, semoga kita bisa mengendalikan nafsu ya dengan akal, dengan wahyu, dengan agama. Kemudian jaga pergaulan, hati-hati dengan lingkungan pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang soleh, ya. Insya Allah kita akan termasuk soleh. Kemudian yang ketiga, jaga terhadap, waspada terhadap tipu daya setan. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia hingga akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sudahi dengan berdoa, tutup dengan baca doa Qutul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.